Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam saudaraku semua, sahabat semua, dimanapun berada, mudah-mudahan berada dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sedikit saya berbagi di video ini, mudah-mudahan bermanfaat ya. Yang akan saya sampaikan, bersikap baiklah sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kenapa demikian saudaraku? Allah ciptakan kita manusia sebaik-baik bentuk, sesempurna mungkin, seindah mungkin daripada makhluk-makhluk yang lain. Allah ciptakan kita seindah mungkin, sesempurna mungkin, sebaik mungkin daripada makhluk yang lain. Allah beri kita akal, pikiran, nafsu. Makhluk lain, hewan, binatang diberi Allahnya nafsu. Malaikat dikasih Allah akal dan pikiran. Iblis dikasih pikiran dan nafsu. Jadilah manusia inilah makhluk yang paling sempurna Allah ciptakan. Jadi gunakanlah yang Allah berikan yang sempurna itu, gunakanlah sesempurna mungkin sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mengajak kita ke jalan yang baik, mengajak kita bercakaplah perkataan yang baik, bertindaklah dengan yang baik, ya, dengan lembah lembut, sopan santun, menghargai orang lain, baik yang tua maupun yang muda. Jangan kita mentang kita berkuasa, mentang-mentang kita tinggi jabatan, mentang-mentang kita lebih tua atau sebagainya, menganggap remeh orang lain, arogan dalam berbicara, bertindak. Itu tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasulullah itu manusia pilihan, manusia nomor satu. Nabi Adam aja bersahadat mengucapkan Muhammad Rasulullah. Nabi Adam yang pertama diciptakan Allah bersahadat kepada Muhammad. Saudara pikirlah itu, kenapa gitu? Karena Allah sudah menyandingkan di arsinya ada nama Muhammad berdampingan dengan nama Allah. Ya, itu Nabi Adamnya sudah bersahadat kepada Muhammad. Dialah contoh yang baik, itulah contoh yang bagus. Berkata-kata dengan lemah lembut, menarik orang bukan untuk dipukul, merangkul bukan untuk dipukul, mengajak orang ke jalan yang baik bukan untuk diinjak. Ya, ini kita mentang-mentang berkuasa, mentang-mentang punya jabatan, seenaknya kepada orang lain, menganggap orang lain itu remeh, mentang-mentang dia berpakaian, ya, berpakaian masyarakat, berpakaian sipil istilahnya, kita berpakaian yang dilengkapi oleh seragam dinas pejabat negara, seenaknya ngomong. Itu tidak memberi contoh yang baik. Seharusnya orang yang seperti ini berkata yang baik, memberi contoh yang baik. Jadi contoh juga bagi anak-anak yang di bawah dia, contoh juga bagi yang kecil, meniru. Ini enggak berkata seenaknya, menyakitkan.
ya, maka hati-hatilah dalam bertindak, hati-hatilah dalam berbicara, ya. Kenapa? Karena tindakan kita, ucapan kita itu bisa menyengsarakan kita, ya. Karena kita umat Islam ini udah dituntun oleh Nabi besar Muhammad SAW. Di dalam diri Muhammad itu adalah suri teladan yang baik bagimu, ya. Nabi itu panglima perang di masa zaman jahiliyah, tapi dia kepada musuh tidak garang, tidak begitu, walaupun musuh itu sudah ganas kepada dia, ya. Tidak main pancung, main sikat aja. Ada aturannya dia. Dia berdakwah aja, berjalan dari gang ke gang, dari kampung ke kampung, diludahin, dicaci maki, dilempari dengan tai. Tapi Rasulullah tidak pernah marah. Dia hanya tersenyum. Sakit dia orang yang meludahi dia. Rasulullah pergi sholat setiap waktu ke masjid, diludahin, setiap lewat diludahin. Satu hari maka orang yang meludahi ini nggak ada di tempat itu. Rasulullah lewat, kok nggak ada orang yang meludahiku, padahal setiap waktu dia pergi sholat itu, pergi lewat situ diludahin. Maka Rasulullah pergi menengok, dijenguk dia. Nah begitu Rasulullah, tidak ada marah. Dijenguk, malah orang yang meludah itu nangis kepada dia. Kenapa? Karena akhlak Rasulullah itu menunjukkan akhlak yang baik. Kalau Rasulullah tidak baik, mungkin orang diludahi mungkin udah digamparin atau diludahin lagi ya. Nah ini jadi contohlah akhlak-akhlak. Kalau kita muslim, contohlah akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Ya, jangan kita arogan, jangan bertindak semena-mena, seenaknya, membuat kita binasa, membuat kita celaka. Ya, hati-hati saudaraku dalam setiap bertindak, hati-hati dalam setiap usaha. Ya, beristighfarlah, berlakulah dengan baik, lemah lembut. Allah pun senang sama kita, kok. Allah pun suka sama kita. Ya, kalau dengan kekasaran, dengan kekerasan, itu perbuatannya setan. Kenapa? Setan itu akan selalu menggoda. Kalau dapat hancur lebur nih kita ini, perang, tumpah darah, itu setan akan mencari teman sebanyak-banyak mungkin nanti di akhirat kelak. Ya, jangan kita kalah sama setan. Kita mempunyai akal, pikiran, nafsu. Setan hanya punya pikiran sama nafsu. Kita akal kita gunakan. Benar nggak perbuatan saya begini? Betul nggak saya berbuat seperti ini? Sakit nggak sama orang? Kalau saya diginiin orang, sakit juga nggak? Pikir, kan punya akal. Jangan nafsu. Kalau kita memperturutkan nafsu, main seenaknya aja, itu sama dengan hewan, sama dengan binatang. Ya, berarti kita itu wujudnya wujud manusia, tapi lakunya laku binatang. Digunakan akal kita, fungsikan kita diciptakan Allah selaku manusia yang sempurna, dikasih akal dan pikiran. Gunakan itu, ya, maka terwujudlah manusia yang sempurna kalau kita mempunyai akal dan pikiran. Bertindak dengan baik, jangan menyakiti. Perkataan kita jangan menyakiti orang lain. Yang enak didengar oleh orang, suka orang mendengarnya. Ya, itulah saudaraku, hati-hati dalam bertindak. Perbanyak istighfar. Ya, karena kembali kepada Allah itu lebih baik. Ingat, sadari itu bahwa kita ini adalah makhluk yang paling sempurna Allah ciptakan. Ya saudaraku, mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.